Oke, bertemu kembali bersama saya Albert Kurniawan di Pembelajar Cerdas. Ya, kali ini telah tibalah kita di pertemuan yang membahas tentang uji regresi dan korelasi sederhana yang hanya pada saat perhitungannya saja, belum pada penarikan hipotesis. Ya, jadi ada perhitungan saja di pengujian regresi dan korelasi sederhana. Kita akan masuk tayangannya sebagai berikut. Bagi yang berniat mengikuti materi ini, silahkan klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Oke, saya akan masuk langsung ke materinya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep regresi. Oke, konsep regresi. Regresi itu tujuannya yang pertama untuk meramalkan, ya, atau tujuannya meramalkan atau menduga, ya. Oke, tujuan berikutnya adalah bisa juga untuk mencari besarnya pengaruh, ya. Lewat nanti ada namanya koefisien determinasi. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu berikutnya regresi itu bentuk untuk meramalkan biasanya dinyatakan dalam persamaan regresi. Ya, bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Ya, di mana Y itu adalah variabel akibat dan X adalah variabel penyebab. Ya, untuk lebih mudahnya saya gambarkan dua variabel atau dua kotak. Ya, variabel itu konsep, itu ada dua kotak. Ini adalah peristiwa 1 dan peristiwa 2 di sebelah kanannya. Artinya apa? Peristiwa 1 sebagai sebab dan peristiwa kedua sebagai akibat. Ya. Di mana Y ini adalah akibat atau kita kenal dengan istilah dependent variable atau variabel terikat, ya. Sedangkan X atau variabel pertama penyebabnya kita kenal sebagai variabel independence atau dalam bahasa Indonesianya variabel bebas atau sebagai penyebab atau pembuat pengaruh, ya, yang akan menyebabkan variabel Y-nya muncul. Ya, jadi penyebab, ya, sebab itu peristiwa 1. Sebagai contoh, variabel sebab itu adalah kalau di dunia marketing adalah promosi atau biaya promosi terhadap penjualan, ya, atau omset, ya. Lalu bisa juga di keuangan. Biasanya dari penjualan barang terhadap keuntungan atau laba. Ya, itu biar untuk yang keuangan seperti itu, ya. Jadi untuk yang pertama kalau marketing biasanya biaya promosi nih akan mempengaruhi penjualannya, atau biasanya biaya promosi akan mempengaruhi kalau di dunia pendidikan atau di dunia universitas perguruan tinggi akan mempengaruhi banyak tidaknya mahasiswa yang akan masuk ke sebuah perguruan tinggi, ya. Kok keuangan itu biaya penjualan atau pendapatan akan mempengaruhi keuntungan atau laba di perusahaan tersebut. Kalau SDM berarti judulnya kira-kira pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Bisa seperti itu, ya. Jadi ada motivasi dari atasan atau pimpinan akan berpengaruh terhadap kepuasan si karyawan dalam sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi ada sebab, ada akibat, ya. Nah, saya kembali ke persamaan ini, ya. Tadi dependent variable sama dengan A ditambah B
X atau independent variable. Ya. Oke. Berikutnya saya akan hapus layarnya dulu, saya akan fokus ke Y sama dengan A plus BX dulu. Ya. Di mana saya tuliskan di sini, Y itu adalah dependent variable atau variabel terikat atau akibat atau dalam kata lain yang dipengaruhi. Ya. Berikutnya adalah nilai variabel X, yaitu independent variable. Atau kita kenal dengan variabel bebas atau yang mempengaruhi. Atau variabel sebab. Ya, itu. Itu pondasi dasar. Kalau kalian terbalik, maka ya salah, ya. Jadi pastikan kalian tahu kedudukannya, mana sebagai sebab, mana sebagai akibat. Oke. Nah, A sendiri adalah nilai konstanta atau nilai yang tetap, ya. Artinya ketika independen variabelnya 0 nilainya, maka nilai konstantanya atau A-nya sendiri maka nilai dependent variabelnya atau nilai Y-nya sebesar A. Atau konstanta. Oke, itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya B itu apa? B itu yang dinamakan dengan koefisien regresi. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan dengan contoh soal saja supaya lebih jelasnya. Ya, jadi kita punya Y sama dengan A plus BX. Itu suatu persamaan dan nanti saya akan beritahukan juga bagaimana alat ini bisa memprediksi atau meramalkan. Ya, oke. Berikutnya